warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada second love kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Soeharto, SHMA, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkanlah pada kesempatan yang singkat ini, saya, Putri Wulandari, dengan NPM 251030129 akan menyampaikan sedikit ceramah tentang pentingnya akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, menurut pengertian dalam bahasa, akhlak adalah kebiasaan, tabiat, dan juga perangai. Di dalam akhlak ada dua macam, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Seperti yang kita ketahui, akhlakul karimah tidak lain adalah akhlak mahmudah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sepantasnya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan karena akhlaknya yang sangat mulia. Seperti contoh pada zaman Nabi dahulu, ada seorang buta yang hobi sekali menjelek-jelekan Nabi. Akan tetapi Nabi tidak pernah membalas dengan kejelekan. Justru Nabi malah sering memberikan makanan, bahkan menyuapi si buta tersebut sampai Nabi Muhammad wafat. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar bertanya kepada si Aisyah, "Hei Aisyah, amalan apa yang biasa dikerjakan Nabi tetapi belum aku ketahui?" Aisyah pun menjawab, "Nabi sering memberikan makanan pada orang buta yang berada di pinggir jalan." Tanpa pikir panjang, Abu Bakar segera menemui orang buta tersebut sambil membawa makanan. Abu Bakar juga menyuapkan makanan pada si buta tersebut. Tapi si buta tersebut malah memuntahkannya. Dia berkata, "Apakah kamu orangnya biasa menyuapiku?" "Tidak, aku adalah sahabatnya," jawab Abu Bakar. Ternyata teman-teman, sebelum Nabi menyuapkan makanan kepada si buta, Nabi mengunyah makanan tersebut terlebih dahulu, supaya si buta tidak kesulitan dalam menelannya. Masya Allah, begitulah kemurnian hati Rasulullah kita, sehingga si buta tersebut menyesali atas perbuatannya dan mau masuk ke dalam agama Islam. Memang dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah sangat penting, karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Mari kita pikirkan sejenak, bagaimana kita memperlakukan tetangga kita yang ketahuan mencuri ataupun membunuh. Saya yakin mereka pasti diasingkan, juga banyak orang yang mengejek, atau mungkin malah tidak ada yang mau berteman dengan orang tersebut karena sudah tidak respect dengan orang tersebut. Sehingga jika kita ingin dihargai maupun dihormati dalam pergaulan, kita harus menjaga akhlak kita. Bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat, akhlakul karimah juga sangat penting. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'minina yaumal qiyamati min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahishul badi." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Allah sangat membenci orang-orang yang berkata kotor dan juga kasar. Bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua atau orang yang lebih tua, kita harus bisa berakhlak dengan baik. Coba kita renungkan bersama,
bagaimana perjuangan kedua orang tua kita dalam melahirkan, membesarkan, hingga mendidik kita sampai mereka kembali ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas sekali di dalam hadis Nabi yang berbunyi, Ridor Rabbi fi ridol walidi wa suhtur Rabbi fi suhtur walidi, yang artinya ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Menurut hadis di atas dijelaskan bahwa jika anak tidak dapat patuh dengan orang tuanya, maka anak tersebut kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menempatkan kedua orang tua ke dalam posisi yang sangat mulia. 2 emas gunung Uhud dibandingkan dengan pengorbanan orang tua, maka lebih berat dengan pengorbanan orang tua kita. Subhanallah. Mereka memang orang yang paling berjasa kepada kita, maka sepantasnya kita harus berbakti kepada keduanya, melaksanakan perintah asal tidak menyimpang dari syariat, berbuat baik, berkata lembut, serta tidak menyakiti hati keduanya. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Yaitu dengan cara menyolatkan jenazahnya, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, serta mendoakannya. Di dalam surah Bani Israil ayat 24 yang diterangkan bahwa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Menurut ayat di atas diterangkan bahwa di akhirat nanti yang dapat menolong orang tua kita dari jurang neraka hanyalah dengan doa dari anak yang soleh. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Demikian untayan kata yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit dari ceramah ini bisa menyadarkan hati kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita, terutama kepada orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di almari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.